Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Fadilah dari kelas TKBN B2 nomor BP 211242. Kali ini saya akan mempresentasikan neraca massa dan energi tanpa reaksi, yaitu materi pertama, definisi ekstraktor. Ekstraktor adalah suatu proses perubahan dari bahan cair menjadi bubuk. Dan materi kedua yaitu definisi absorber. Absorber adalah alat yang digunakan untuk memisahkan suatu komponen atau lebih dari campurannya dengan prinsip perbedaan kelarutannya. Dan yang ketiga yaitu definisi kristalizer. Kristalizer adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan. Melt atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke rumus dari masing-masing materi tersebut. Yang pertama yaitu rumus dari neraca massa pada ekstraktor. Kita dapat lihat bersama di tampilan slide berikut. Jadi rumus neraca massa total yaitu pada ekstraktor ini adalah F tambah S sama dengan P1 ditambah P2. Dan selanjutnya kita masuk ke rumus neraca massa total pada absorber. Dapat kita lihat juga di slide-nya neraca massa totalnya yaitu untuk mencarinya yaitu L1 ditambah V1 dan L2 ditambah V2. Dan kita lanjut ke slide berikutnya yaitu rumus neraca massa pada kristalizer. Juga kita dapat lihat bagaimana bentuk dari komponen reaktor berikut. Untuk mencari neraca massa total pada kristalizer ini adalah rumusnya itu F sama dengan L tambah P. Dan selanjutnya kita akan mengkaji ke contoh soal ekstraktor. Di sini contoh soal ekstraktor adalah streptomycin digunakan sebagai antibiotik untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan diproduksi melalui proses fermentasi bakteri dalam sebuah reaktor biologi berisi glukosa dan asam amino sebagai sumber makanannya. Setelah proses fermentasi selesai, streptomycin diambil dengan mengontakkan larutan kaldu fermentasi dengan sebuah pelarut organik dalam suatu proses ekstraksi. Proses ekstraksi dapat berlangsung karena streptomycin memiliki sifat afinitas yang lebih besar dari pelarut organik daripada dalam larutan fermentasi. Gambar di bawah ini menunjukkan proses keseluruhannya. Dapat kita lihat bersama ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Di sini kita ditentukan untuk mencari pertama yaitu fraksi massa streptomycin dalam larutan organik, keluaran proses dengan asumsi tidak ada air dalam terkandung dalam pelarut dan tidak ada pelarut yang terbawa di larutan fermentasi. Asumsi densitas larutan fermentasi yaitu sebesar 1 gram cm kubik dan densitas pelarut organik 0,6 gram cm kubik. Jadi jawabannya yaitu pertama yaitu untuk memudahkan penulisan larutan fermentasi kita simbolkan dengan A sebagai pelarut dan organik disimbolkan dengan S sebagai subscript in dan menunjukkan aliran masuk. Subscript out menunjukkan aliran keluar. Tinjau neraca massa streptomycin di setiap aliran. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Dapat kita lihat bersama dari massa strip in A tambah massa strip in S sama dengan massa strip out A tambah massa strip out S. Di sini kita dapat lihat bersama rumus-rumus yang dimasukkan dan angka-angka yang dimasukkan. Jadi untuk menghitung fraksi massa streptomycin dalam larutan organik keluaran proses ekstraksi, kita perlu menentukan massa streptomycin dan massa solvent terlebih dahulu.
Massa solvent pada pelarut organik yang masuk tidak keluar dan yang masuk dan keluar proses ekstraksi adalah sama karena asumsi tidak ada pelarut yang terbawa ke larutan fermentasi. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sehingga massa solvent pada aliran keluaran dapat dihitung sebagai berikut. Massa solvent sama dengan 10 liter per menit kali 1000 cm3 kali L kali 0,6 gram cm3 didapat hasil 6000 gram per menit. Sedangkan massa streptomycin di pelarut dapat dihitung sebagai berikut, dan sehingga fraksi massa streptomycin di pelarut organik keluaran proses ekstraksi adalah 0,246. Jadi itu contoh soal dari proses ekstraktor. Dan selanjutnya kita akan ke contoh soal absorber. Soalnya adalah neraca massa pada absorber karbon disulfida di recovery dari campuran gas yang terdiri dari 15% mol CS2, 17,8% O2 dan 67,2% N2. Gas diumpankan secara kontinu ke dalam menara absorber dari dasar kolom di mana kontak secara berlawanan arah dengan liquid benzen yang hanya menyerap CS2 namun tidak O2 maupun N2. Benzen diumpankan ke dalam kolom dengan rasio 2:1 terhadap gas umpan. Sebagian kecil benzen cair yang masuk ke kolom akan menguap dan meninggalkan puncak kolom. Gas yang meninggalkan kolom terdiri dari 2% CS2 dan 2% benzen. Maka yang ditanya yaitu hitung mol fraksi CS2 pada aliran outlet. Yang B, hitung fraksi CS2 umpan yang di recovery pada aliran outlet. Yang C, fraksi benzen yang hilang karena menguap. Baik, kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Di sini diasumsikan basis 100 mol umpan gas. Maka benzen yang masuk sebesar 200 mol. Jadi petunjuk yang pertama yaitu gunakan neraca total, yang kedua gunakan neraca udara, dan yang ketiga gunakan neraca benzen. Benzen absorber P mol sama dengan solvent tambah solut kali CS2 kali dalam buka kurung 1 kurang X tutup kurung benzen. Penyelesaian neraca total adalah 200 ditambah 100 sama dengan V tambah P 300 sama dengan V tambah P. Didapat persamaan 1. Dan yang selanjutnya itu adalah neraca udara 0,85 kali 100 sama dengan 0,96 V. Didapat V sebesar 88,542. Kita substitusikan ke V kebersamaan 1 tadi. P sama dengan 211,458. Jadi didapat neraca benzen 200 sama dengan 0,02 V ditambah buka kurung 1 min X tutup kurung P. Dapat persamaan kedua. Kita substitusikan nilai V dan P kedua kali. Didapat X sama dengan 0,0626. Jadi jawaban X sama dengan 0,0626 mol fraksi CS2 pada liquid outlet. Dan jawaban nomor 2 yaitu fraksi CS2 yang di recovery sebesar 13,2 dibagi 15 sama dengan hasilnya 0,88. Dan yang ketiga yaitu fraksi benzen yang hilang sama dengan 0,0085. Kalau kita jadikan persen yaitu sama dengan 0,85%. Baik, contoh selanjutnya itu dari soal contoh kristalizer. Soalnya yaitu diinginkan untuk mengkristalkan barium nitrat. Dari data diketahui kelarutan barium nitratnya yaitu pada suhu 100 derajat
sama dengan 34 gram per 100 gram H2O. Dan pada 0 derajat Celcius sama dengan 5 gram per 100 gram H2O. Jika ingin dibuat 100 kilo barium nitrat 2 terlarut pada suhu 100 derajat Celcius, ditanya A. Berapakah air yang dibutuhkan? B. Kemudian bila larutan jenuh diinginkan sampai 0 derajat, berapakah barium nitrat 2 yang akan mengendap menjadi kristal? Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Jadi dari soal tadi disimpulkan juga, yaitu menentukan komposisi solid XF dan XL. XF sama dengan 3/4 dibuka kurung ditambah 34 ditambah 100 tutup kurung sama dengan hasilnya yaitu 0,2537. Yang XL sama dengan 5 dibagi buka kurung 5 ditambah 100 tutup sama dengan hasilnya 0,0476. Menentukan jumlah umpan F. F sama dengan 1 dibagi 0 di 1 dibagi 0,2573 dikali 100. Didapat hasil sebesar 394,17 kg. Itu dapat kita lihat gambar di bawah itu menunjukkan berapa umpan masuk dan berapa umpan keluar. Baik, selanjutnya kita akan menjawabnya. Jadi didapat neraca total sebesar 394,17 sama dengan L tambah P, dapat persamaan 1, dan selanjutnya itu neraca air 0,7463 dikali 394,17 sama dengan 0,9524 R. L sama dengan 308,871 disubstitusikan ke persamaan 1, didapat P sama dengan 85,299 kg kristal. Jadi jumlah air umpan semuanya yaitu 0,7463 dikali 394,17, didapat hasil sebesar 294,169 kg. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.